Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ono Bapak Mulai Manai bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa Jang Wahab tidak dewean tapi dengan Pak Yuslizal. Iya. Baik ono Bapak Mulai Manai, sebelum kita bincang-bincang dan ngobrol bareng Pak Yuslizal ini, ya tolong diklik di tombol subscribe kita. Iya. Dan tolong di-share dengan yang lainnya ono Bapak Mulai Manai. Yo, apa kabarnya Pak Yuslizal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah ya, kita saat ini diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir di sini ya menunjuk informasi untuk Anda Bapak Mulai Manai. Sebelumnya Anda Bapak Mulai Manai ya pun. Nah, ini Pak Yuslizal. Yo, Jang Wahab ini penasaran bahwa di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir ini ada cerita ya. Jadi sosok seorang pemuda yang super hebat, punya kekuatan luar biasa. Bahkan seorang pemuda kesatria ini sering diuji kekuatannya, itu dijebak di dalam satu sumur. Ini Jawa pernah baca cerita itu ya, mungkin Anda Bapak Mulai Manai juga tahu itu yang namanya pendekar Langkuse. Nah, yang Jawa penasaran siapa sih sosok Langkuse itu? Langkuse, iya ya. Langkuse ini merupakan sosok seorang pemuda ya, yang darah keturunan asli orang keturunan Kayu Agung kan. Keturunan Kayu Agung. Ya. Tapi dia ini merupakan titisan darah dari orang-orang Gagah juga, dari orang-orang suku Batak atau Moring Batak skala berat kan. Nah, yang leluhur mereka tuh sangat dikenal dengan Raja Jumut kan, yang pada abad ke-14an Raja Jumut ini hidupnya di daerah Batu Ampar. Nah, dia ini merupakan bagian-bagian daripada garis keturunan daripada Raja Jumut ini kan. Nah, si Langkuse kan pada abad ke-15-16 disinilah beliau ini dikenal oleh masyarakat, bukan saja masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya, bahkan nama besar beliau ini dikenal juga sampai keluar daerah Sumatera Selatan. Nah, kekuatan apa yang dimiliki oleh Langkuse sehingga ya uang banyak menobatkan dia bahwa dia adalah kesatria sejati? Nah, kalau saya menggarisbawahi kan, memang ada yang berpendapat bahwa Langkuse ini dinyatakan sebagai seorang pendekar ya, yang memiliki jiwa yang katakanlah pendekar sejati yang dikatakan oleh Di Wahab tadi kan. Alasannya, beliau ini merupakan salah seorang pendekar yang memiliki ilmu kebatinan dan keberanian, baik fisik maupun tenaga-tenaganya kan. Nah, dia memang sering dilakukan adu tanding dengan orang-orang kuat lainnya kan. Pertama, si Langkuse sangat dikenal oleh masyarakat, baik itu di luar Kayu Agung sendiri sampai ke pelataran Palembang, Suhudan Palembang kan, bahkan sampai ke tanah Jambi dan bahkan sampai ke tanah Malaka dan di daerah Kalimantan. Pada mulanya di daerah Perigi itu pernah hidup seekor kerbau alas yang katakanlah sekelas dengan banteng kan. Nah, tidak ada satupun orang yang berani menantang kekuatan banteng ini. Tetapi oleh karena si Langkuse merasa bertanggung jawab dengan keamanan lingkungannya,
terutama masyarakat kan, karena pada masa itu masyarakat di daerah Kayagung dan sekitarnya, terutama Perigi, mereka itu punya usaha berkebun dan bersawah. Nah, banteng tersebut ini sering menjelma atau muncul di alam terbuka kan, untuk merusak perkebunan daripada masyarakat. Nah, oleh si Langkuse, banteng tersebut diajaknya beradu tanding. Pada mulanya banteng itu sempat, konon kabarnya, menusuk dada si Langkuse kan, Tanduk itu. ya tanduknya kan. Orang-orang yang menonton sudah ketakutan dan merasa cemas kan, bahwa Langkuse pada saat itu sudah mati kan. Tetapi ternyata Langkuse ini punya kekebalan tubuh. Dia bangkit kembali, dan begitu dia bangkit melakukan salto koprol kan, langsung dia menerbak tanduk daripada banteng tersebut kan. Dalam hitungan seketika, tanduk banteng tersebut sempat dipatahkan oleh si Langkuse, sehingga banteng itu sudah terkapar, dan saat itulah tidak pernah ada lagi banteng-banteng yang masuk ke wilayah untuk merusak perkebunan dan persawahan. Luar biasa. Tapi pernah Jang Wahab baca itu di salah satu cerita bahwa kehadiran dari Langkuse itu adalah menumpas kebatilan. Betul. Dengan beberapa kekuatan itu sempat tersorot oleh yang namanya kerajaan. Ya. Berulang kali kerajaan itu ya meminta bahwa Langkuse itu masuklah di dalam ruang lingkup kerajaan, diberi jabatan, dia nggak mau. Benar. Itu alasannya gimana? Ya. Karena Langkuse, dia ini termasuk orang-orang yang memiliki insting, ya kan? Dia tahu bahwa tawaran-tawaran untuk memberikan jabatan bagi dia dalam satu bentuk kerajaan atau suhunan kan, dia tahu bahwa pada saat-saat seperti itu genting baginya orang akan mengambil atau katakanlah menyadap ilmu-ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Langkuse. Dan dia tidak butuh yang namanya jabatan atau uang, karena pada prinsipnya dia tuh mengabdikan dirinya untuk orang banyak. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa si Langkuse ini ya, ada hubungannya dengan keraton kalau tidak salah itu ada keraton dari Pontianak ya. Oh iya, Pontianak ya. Itu Kalimantan Selatan atau Barat ya? Kalimantan Selatan ya. Selatan ya. Nah, itu memang ada hubungan dengan keraton. Jelas ya. Nah, sebelum kita membahas masalah hubungan Langkuse dengan masalah pangeran-pangeran atau kerajaan ya yang ada di keraton Kalimantan tersebut ya. Nah, sebelum dia ke sana, ada satu hal lagi yang merupakan tantangan dari orang-orang Palembang pada masa itu, zaman kesuhunan ya. Si Langkuse ini diuji kekuatannya kan, untuk mengambil sebentuk cincin yang dibuang ke dalam sumur kan. Nah, orang akan menguji kekebalan tubuhnya dengan alasan apabila Langkuse sanggup mengambil atau menyelam cincin dalam sumur tersebut kan dengan selamat, maka dia dinyatakan sebagai seorang pendekar sejati. Dan pada saat itu, sebelum dilakukan masalah pengambilan cincin tersebut, persyaratan Langkuse harus mengambilnya dengan jalan terjun ke dalam sumur, bukan dia tuh merambat menyentuh air, bukan, tapi dia terjun. Sementara dalam sumur itu sudah dipasang beberapa ranjau berupa bambu-bambu yang diruncingkan kan, karena konon kabarnya kekebalan tubuh si Langkuse ini akan takluk dengan ketajaman bambu kan. Nah,
Cincin tersebut memang bermata merah delima. Ini milik daripada Sunan Palembang kan. Si Langkuse tidak merasa khawatir dengan ditonton masyarakat, dia langsung terjun ke dalam. Orang sudah panik melihatnya, pasti Langkuse sudah terkapar mati dalam sumur kan. Ternyata beberapa saat kemudian dia muncul ke permukaan dan melompat dari dasar sumur ke tebing dengan mengambil cincin tersebut. Orang-orang Sunan Palembang pada saat itu tahu. Setelah itu masih ada lagi orang-orang Palembang, terutama anak buah Sunan, bulu balang ya kan, itu melakukan adu tanding dengan melakukan penembakan-penembakan. Sampai-sampai digunakanlah peluru yang berbalut dengan emas. Beberapa serdadu daripada Sunan Palembang ini sengaja mengintai Sunan sedang dalam kondisi santai. Nah, disinilah orang-orang melihat tubuh si Langkuse tersebut. Pada mulanya dia memakai baju, tapi setelah akan diadakan penembakan, tanpa sadar kapan-kapan baju itu terlepas. Nah, begitu penembakan berlangsung, ternyata Langkuse itu tidak apa-apa. Nah, kembali kita kepada masalah hubungan dengan Keraton Pontianak tadi kan. Pada abad 15-16 itu kan, orang-orang Pontianak itu akan mendirikan sebuah masjid. Nah, masjid ini mereka itu bertopeng atau katakanlah berkelisi kan, melihat bangunan masjid yang ada di Perigi. Nah, kalau kita hubungkan Masjid Perigi itu sudah berusia sekian abad ke-15, 16 sudah ada. Nah, sehingga orang-orang dari Keraton Pontianak ini kan datang menemui si Langkuse untuk memperlihatkan mereka akan membangun bentuk masjid yang sama dengan Masjid Perigi itu kan. Katakanlah mereka itu seakan-akan melakukan kembaran masjid yang ada di Perigi tersebut kan. Tetapi kendalanya orang-orang daripada Kesultanan Palembang ya, kemudian hubungan mereka dengan Pontianak tadi, mereka izin dulu dengan orang-orang Palembang kan untuk menemui si Langkuse kan. Apa jawaban orang Palembang? Kalau kamu mau mendirikan masjid sama dengan Masjid Perigi itu, hubungi dulu si Langkuse. Mereka pun berkunjung ke Perigi menemui Langkuse. Langkuse pada saat itu ditawari untuk diajak langsung ke Pontianak untuk membentuk atau memberikan gambaran bagaimana arsitektur masjid yang ada ini untuk dibangun di sana kan. Letaknya pun sama, semuanya di pinggir sungai. Apa kata si Langkuse? Dia tidak punya kesempatan waktu untuk ke Pontianak. Kalau kamu mau membangun masjid sama dengan ini, mulai dari bahan-bahannya, ambil saja bahan-bahan yang ada di dusun Perigi, yaitu di perkebunan Tembesu. Dan pada saat itu si Langkuse menyerahkan sepenuhnya orang-orang Pontianak mengangkut sendiri kayu-kayu ini kan. Ya. Tapi ada permintaan Langkuse, boleh kamu angkut kayu ini ke sana untuk membangun masjid. Saya minta sebentuk sepotong kayu untuk kami jadikan alat pemanggil suara yang namanya beduk kan. Nah, jadi beduk Perigi pada masa itu kayunya berasal dari Pontianak. Nah, pada saat itulah hubungan si Langkuse dengan Pontianak itu sangat akrab. Nah, sehingga menyebarlah kesaktian dan kelebihan batin daripada si Langkuse ini sampai ke Asia Tenggara.
bahkan ke Tanah Malaka dan ke Thailand. Wah, luar biasa. Jadi nama Langkuse itu udah kemana-mana ya? Sudah kemana-mana. Nah, tapi dari apa namanya kancah perjuangan dia sebagai seorang ksatria ya, dengan beberapa kekuatan itu. Nah, Jang Wahab masih penasaran kekuatan yang lebih menonjol dari si Langkuse itu sebagai ksatria itu apa itu? Ya pernah terjadi ya pada saat adanya upaya penculikan terhadap Petori Buanda. Iya. Ini merupakan saudaranya kan, sedang menyuci piring dan mencuci beras di pinggiran sungai kan. Pada saat itu Langkuse sedang berada di daerah Perigi. Perigi itu ada gambaran sumur galian sumur yang terjadi oleh alam kan, bukan digali oleh manusia. Dia melakukan semedi atau bertapa kan. Nah, pada saat itulah ada yang menyusul ke tempat pertapaannya mengatakan bahwa si Petori diculik oleh orang-orang Sunan Palembang. Nah, kesaktian pertama yang dilakukan oleh si Langkuse, begitu dia mengayuhkan perahu untuk mengejar orang-orang yang sedang membawa si Petori ini kan, sekali dia mendayung dari Perigi sampailah ke ujung Arisan Buntala. 2-3 kali berdayung sampailah dia ke wilayah Teloko itu. Nah, disinilah terjadi perebutan kekuatan kan, katakanlah peperangan, sehingga si Langkuse melakukan adu tempur kekuatan dengan orang-orang Sunan Palembang kan. Nah, pada saat merebut tarik menarik tubuh si Petori kan, tanpa sadar Petori ini kan rambutnya panjang, ada sanggul. Sanggul ini ada ditusuk oleh tusuk konde namanya kan. Nah, pada saat tusuk konde itu terlempar ke tebing kan, kesaktian fenomena alam akan terjadi. Dulunya daratan menjelma menjadi sebuah lebak, kawasan lebak, rawa-rawa, dan imbasnya Teloko menjadi lebak, kemudian di ujung Kedaton menjadi petalangan. Jadi kalau dilihat dari cerita si Jal tadi ya, bahwa si Langkuse itu bukan satu kekuatan, berarti multi kekuatan. Nah, kan Langkuse itu sebagai seorang kesatria yang saya katakan di awal tadi, nah itu kan ada masanya. Iya. Nah, pada saat dia meninggal dunia, nah tapi penasaran dulu, apakah sejarah atau legenda itu kisah kesatria Langkuse ini? Sebenarnya ini fakta kan? Fakta ya. Memang kenyataan. Situs-situs daripada Langkuse ini sampai sekarang masih ada. Itu tepatnya ada, kalau sekarang itu berada di lebak-lebak Teloko itu kan, yang sekarang menjadi tanah perkebunan miliknya Ishak Meki kan. Nah, di sini banyak situs-situs peninggalan daripada si Langkuse. Dan ada konon kabarnya terjadinya sungai Singabut, Singabut itu adalah jelmaan daripada diletakkannya dayung si Langkuse. Dayung tersebut akhirnya melepak, membentuklah aliran sungai. Nah, lalu dayung tadi konon katanya menjelma menjadi seekor ular besar yang disebut orang Kayung itu adalah ludai. Nah, ludai dia ini tidak bisa kemana-mana, tetap di tempat, tapi dia selalu menangkap mangsanya dengan menatahkan mulut kan. Apabila ada hewan-hewan yang lewat di sana, disitulah kesempatan ular tersebut memakan mangsanya. Nah, kalau Pak Yusjal pernah dengar mungkin sejarah dari Langkuse itu saat dia meninggal, status dia masih bujangan atau sudah punya istri? Di situ digambarkan bahwa sampai sekarang ada garis keturunan daripada si Langkuse. Ya. Berarti Langkuse sempat punya keluarga. Tetapi agak kabur siapa istri daripada Langkuse dan bagaimana bentuk garis keturunannya. Yang jelas sekarang yang mengambil gelar-gelar Langkuse itu banyak sekali di daerah Perigi.
Seperti misalnya kan pernah kita mengenal ada nama Awi Langkuse, kemudian Indra Langkuse. Mereka ini merupakan titisan darah daripada keturunan si Langkuse. Iya. Baik, kalau itu anu Bapak mulai mengenai ya cerita masalah sejarah Langkuse ini adalah salah satu pemuda yang punya kekuatan multi ya. Iya. Dan seorang kesatria sejati, bahkan beberapa tawaran-tawaran dari kerajaan sering ditawarkan beliau, tapi beliau Iya. Beliau adalah salah satu kesatria yang melawan kebatilan. Betul. Kalau itu anu Bapak mulai mengenai ya kita cukupkan dulu cerita ini. Ya mudah-mudahan anu Bapak mulai mengenai dapat informasi mengenai sejarah-sejarah yang ada di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Ya, kalau itu kita cukupkan dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.